Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur base plate dan angkur untuk kolom besi CNP dengan MS Excel. Di sini kita akan menentukan pembebanannya, bagaimana cara menentukannya. Kemudian kita menentukan mutu tegangan izin baja, mutu dari angkur, mutu dari base plate-nya ya. Seperti itu. Kemudian kita menentukan rencana ukuran angkur, base plate, dan base beton. Kemudian setelah kita merencanakan itu, kita cek terhadap kekuatan base betonnya. Kemudian kita cek terhadap kekuatan angkurnya, kita cek terhadap kekuatan base plate. Kemudian yang terakhir kita cek terhadap kekuatan las-lasan. Apakah angkur itu dan base plate-nya cukup serta base betonnya cukup untuk menahan beban yang diterima oleh kolom besi CNP ini. Oke, baik, kita langsung saja ke pesan kita kali ini. Oke, baik, pembahasan kita kali ini adalah analisa base plate dan angkur kolom besi CNP. Oke, di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungannya. Di sini yang kita perlu isi hanya yang berwarna merah ya. Selain berwarna merah kita tidak perlu isi karena di sini sudah ada rumus-rumusnya. Jadi yang kedua, kalau kita mau lihat, saya akan klik setiap nilai ini. Jadi untuk melihat rumusnya bisa dilihat di atas sini ya. Oke. Saya langsung saja. Jadi kita akan membuat base plate ya dan angkur kolom besi CNP seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Ini sudah ada ukurannya ya, X1, X2, YU ya, ini adalah titik berat, terus XU ini adalah jarak X titik beratnya. Kemudian ini H, ini B ya, lebarnya kurang lebih seperti ini. Ini JB, JB ini adalah jarak dari kolom ke as angkur ya. Oke, seperti itu. Yang berwarna gelap ini adalah base plate-nya. Oke, saya langsung ini adalah analisa base plate untuk kolom. Untuk ukuran B-nya ini adalah B-nya, kemudian ini H, kemudian ini XU ya, ini XU, kemudian ini YU ya. Ini XU, kemudian ini X1, ini X2 ya, ini ukuran berapa bisa lihat di sini ya, X1 mana, X2 mana. Kemudian ini Y1 dan Y2, kemudian ini adalah JB ya, ini JB, kemudian ini adalah Y ya, kemudian ini ini adalah X, kemudian ini adalah Y. Kita bisa lihat rumusnya di atas sini ya kalau mau lihat itu. Kemudian kita mau gunakan yang tipe berapa, nanti kita masukkan di sini ya, profilnya, ini ukurannya ya. Oke, kemudian ini ukuran keliling dari kolomnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita isi yang ini berwarna merah ya. Pertama kita isi ini kita isi tegangan izin ya. Angkur kita mau pakai tegangan izinnya yang berapa, kita bisa lihat di SNI atau kita lihat di buku-buku atau di internet. Kira-kira kita mau pakai yang ukuran dengan tegangan izin berapa, mutunya berapa ya. Di sini saya coba yang 30325 kalau salah, 325 angkurnya itu misalnya 3020 ya, 3080 ingat saya. Oke, 3080 atau kita pakai yang standar saja yaitu 1600. Oke, kemudian tegangan izin baja yaitu tegangan izin untuk base plate dan profil ini ya, profil C nya ya,
biasanya kita pakai 1600 karena di pasaran adanya 1600 untuk pegangan rigid baja dengan mutu baja ST37. Kemudian mutu betonnya, untuk mutu beton base nya kita pakai yang berapa? Misalnya kita pakai 250 ya, atau kita pakai 225 atau 175, kita boleh masukkan di sini ya. Kita langsung masukkan saja. Saya coba pakai yang 250. Kemudian ini adalah langsung konversi menjadi MPa. Rumusnya di atas ya. Oke, kemudian P, bebannya ini ya, bebannya yang diterima oleh base-nya itu kira-kira berapa ya, dari perhitungan seperti sudah ada, kita tinggal masukkan saja dari perhitungan, misalnya dari komputer struktur, atau kita hitung manual dia bebannya berapa, itu bisa kita masuk. Misalnya dia sekitar 6.000 ya, atau 6 ton ya, kurang lebih misalnya 6 ton. Kemudian angkur ya, Oke, sebelumnya ini kita masukkan ya apa namanya kolomnya, kolom CNP ini kita masukkan sesuai dengan perhitungan yang sudah didapat, itu kolom CNP-nya berapa, kita masukkan saja di sini dengan cara kita cari di tabel ya. Misalnya dia pakainya CNP P2 ini ya, misalnya yang 150 65 23. Jadi kita tinggal masukkan sini aja nih 289, kita masukkan di sini 289. Oke, ini semua otomatis berubah ya, mengganti. Oke, saya lanjut ya, tadi sampai dengan P. Kemudian kita masukkan ukuran angkur dulu. Kita coba masukkan dulu, misalnya kita pakai yang 8. Jumlahnya kita coba misalnya 4 ya. Oke, kita coba 4. Di sini adalah angkur atau luas profil dari angkur ya. Kemudian ini adalah arah vertikal dan ini ada arah X ya. Ini arah vertikal dan arah X, berarti ini arah vertikal ya. Ini berarti arah horizontal, ini X, ini Y ya. Kita anggap ini X, ini Y. Oke. Kemudian kita masukkan dengan 4 ini, kita kan bisa tahu ya arah X nya berapa, arah Y nya berapa. Berarti arah X misalnya 2 kita pakai, arah Y nya kita pakai 2, berarti kita arah X nya itu ada 2 ya. Itu arah X nya 2, X nya ini ya. Oke, kemudian di sini ada keterangan barisnya, ini berarti oke, karena ininya oke ya, jumlahnya benar ya. Jadi kalau kita 2 ke kiri 2 ke kanan, jadi jumlahnya 4. Jadi ini oke. Apabila jumlahnya salah, ini akan tidak oke. Misalnya ini saya kasih 4. Nah, ini salah karena arah X nya nggak ada, jadi satu baris ya. Saya coba pakai 2 seperti tadi. Kemudian panjang angkur ini adalah standarnya 40 kali D ya, 40 kali diameter angkur, atau kita masukkan sesuai dengan ukuran yang kita mau, itu bisa saja ya. Oke, kemudian di sini tebal base plate, kita coba dulu tebal base plate-nya pakai yang 6 misalnya, seperti itu ya. Oke, kita sudah masukkan ini. Di sini kesimpulannya, ukuran angkur 8, terus jumlah angkur 4, kemudian panjang angkurnya 32, dan tebal base plate-nya sekitar 6 ya. Ini saya kasih warna merah biar bisa diganti ya. Oke, ini juga. Oke, kemudian sampai tadi panjang angkur ya. Oke, panjang angkur nanti kita bisa lihat ya. Kemudian tebal base plate-nya ini ya, sesuai dengan ini kita sudah masukkan. Di sini akan terlihat cek kekuatan betonnya aman, cek kekuatan base plate ini perlu tambah angkur atau tebal plat. Kemudian cek kekuatan angkurnya sudah aman, cek sambungan lasnya sudah aman. Oke, di sini yang tidak aman itu adalah base plate-nya, kekuatan base plate-nya. Jadi untuk kekuatan base plate-nya itu biar aman, bisa kita tambahkan jumlah angkurnya, atau kita bisa tambahkan diameter angkurnya, atau bisa kita tambahkan ketebalan dari base plate itu sendiri ya. Jadi kita bisa lakukan seperti tidak itu, atau semuanya bisa kita lakukan ya, seperti itu ya, kita pakai atau salah satunya. Contoh ya, saya coba di sini pakai 6, pakai 8 misalnya, saya gunakan 8 ya. Nah, di sini masih belum oke, ini pakai 10 masih belum oke, ini pakai
misalnya saya pakai 12. Oh, sini 12. Jadi base plate-nya perlu 12 ya, 30 ketebalan 12. Tapi kita tidak mau nih ketebalannya, kita mau tipis saja, misalnya kita mau pakai 6 misalnya. Ya, kita bisa ganti di sini jumlahnya. Jumlahnya misalnya kita jadi 6 ya. Nah, kita jumlahin 6 masih belum oke ya. Nah, jadi di sini arahnya 3 ya. Kenapa ini 2? Karena ini 2 ya, arah X-nya. Jadi arah Y-nya 3. Oke. Jadi sini kita coba pakai 6 tapi belum oke. Kita coba besarkan angkurnya jadi 10. Apakah sudah aman? Masih belum aman ya, masih belum aman. Kita coba tambahkan di sini misalnya 8. Apakah sudah aman? Nah, di sini sudah aman. Jadi minimal kita pakai 8. Kalau kita mau tetap pakai 6 mili, kita coba besarkan lagi nih jumlahnya. Misalnya kita pakai 13. Nah, sini aman. Jadi kita bisa pakai angkur 13, jumlahnya 6 ya. Arah Y-nya ada 3, arah X-nya 2 ya. Jadi seperti itu. Kemudian panjang angkurnya kita bisa tentukan lagi, kemudian base plate-nya kita bisa tentukan. Di sini panjang angkur ini ya, ini berpengaruh dengan kekuatan dari base beton ya, berpengaruh dari kekuatan base beton. Contohnya seperti ini, misalnya saya jadikan 10 cm. Nah, di sini biasanya dia akan kurang. Nah, seperti itu. Jadi ini 10 cm saja cukup sebenarnya ya, masuknya 10 cm itu sudah cukup. Jadi ini kita sesuaikan saja seperti yang tadi. Ini standarnya ya. Sini ada rumusnya ya. Kalau misalnya kita mau ganti sendiri boleh, nanti bisa diganti. Oke, ini misalnya kita juga tebal platnya kita mau ganti, kita sesuaikan sesuai apa yang kita mau, itu boleh ya. Oke, di sini cukup segini nih. Jadi kita buatnya ya, kita hanya cukup isi yang berwarna merah ini saja. Maka kita bisa tahu bahwa ukuran yang kita gunakan itu aman terhadap beban yang terjadi. Oke, seperti itu untuk solusinya ya, apabila kita belum mencari kita mau pakai diameter berapa. Oke, saya lanjut. Ini adalah analisa strukturnya. Saya akan bedah untuk analisa strukturnya. Ini adalah cek kekuatan beton. Ini rumusnya ya, ini nilainya, kemudian ini hasilnya. Ya seperti itu. Kalau kita melihat rumusnya bisa lihat di atas ini sambil saya klik ya. Oke, kemudian tegangan yang terjadi ya, tegangan yang terjadi. Nah, ini adalah tegangan yang terjadi. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya ya. Oke, ini tegangan yang terjadi. Oke, sorry, ini saya Oke, ini sampai tegangan yang terjadi ya. Kemudian kita cek tegangan izin apakah lebih besar dari tegangan yang terjadi. Di sini lebih besar, jadi aman. Apabila lebih kecil, maka di situ tidak aman. Contoh, misalnya saya masukkan ini 10. Nah, tapi ini tidak boleh diganti ya, karena ini secara otomatis dia nge-link ke semua nilai, jadi dia secara otomatis menghitung. Oke, kita sudah bahas untuk cek kekuatan betonnya. Kemudian kita bahas cek kekuatan base plate. Ini adalah tegangan yang terjadi ya. Sorry, saya kurang. Ini adalah tegangan yang terjadi. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian kita cek tegangan izin apakah lebih besar atau lebih kecil dari tegangan yang terjadi. Di sini tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka di sini aman. Oke, kita lanjut ke cek kekuatan angkurnya. Di sini adalah rumusnya untuk momen ya, ini nilainya. Oke, kemudian ini adalah momennya, kilogram sentimeter ya. Di sini satuannya sudah kilogram sentimeter. Kemudian torsi yang terjadi, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan ini yang terjadi, ini rumusnya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian kita cek apakah tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi ya.
Kita cek, ini adalah tegangan izinnya, ini adalah tegangan yang terjadi. Ini adalah tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka di sini aman. Oke, kemudian kita bahas juga cek lambungan lasnya ya. Tegangan yang terjadi akibat las, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian tegangan izinnya ini ya, kita pakai tegangan izin baja ya. Jadi kita gunakan tegangan izin untuk lasnya sesuai dengan tegangan izin baja ya. Kalau kita mau tambahkan boleh sesuai dengan tegangan izin. Tapi biasanya sih maksimal itu sama dengan tegangan bajanya, karena kalau lebih besar tegangan lasnya, tegangan izin lasnya, takutnya yang kalah adalah bajanya ya dibanding lasnya. Oke, di sini berarti sudah aman semua ya. Oke, di sini saya sudah bahas untuk analisanya ya. Di sini sudah ada semua analisanya. Jadi kita hanya mengganti yang berwarna merah untuk analisa base plate dan akur kolom beton, kolom besi CNP. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.